Kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari modul inventory di Odoo 16. Kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari costing method dan inventory evaluation di Odoo ya. Nah, sebelum itu, yang perlu teman-teman ketahui akan ada 3 costing method sebenarnya untuk inventory. Jadi, costing method ini metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan biaya. Dibagi 3 menjadi standard price, FIFO, first in first out, dan AFCO atau average cost. Nah, standard price ini biasanya perhitungan biaya yang digunakan berdasarkan harga standar yang ditetapkan pada product form sebelumnya gitu. Jadi, jika harga pembelian purchase order berbeda, maka akan tetap menggunakan harga standar yang sudah ditetapkan oleh product form tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada FIFO atau first in first out, artinya eh, barang yang dibeli terlebih dahulu atau istilahnya masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan juga terlebih dahulu gitu. Jadi yang masuk pertama akan keluar juga pertama. Jadi setelah stok pada barang pertama itu udah habis, baru kemudian kita akan ngambil stok berikutnya yang masuk kemudian dan begitu seterusnya. Nah, kalau average cost ini biasanya perhitungan biaya dilakukan berdasarkan harga rata-rata pembelian. Jadi, jika harga pembelian barang berbeda, misalnya pembelian pertama sebesar A dan pembelian yang kedua berbeda, maka untuk menentukan harga penjualan barang tersebut akan menggunakan perhitungan rata-rata dari harga pembelian sisa barang persediaan itu. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba menggunakan skenario first in first out dan inventory valuation-nya itu akan manual. Nah, untuk skenario-nya sendiri, jadi PT Mantap akan membutuhkan meja untuk didistribusikan ke PT Maju, tapi sebelum itu PT Mantap melakukan pembelian meja dari Diko Edik sebanyak 2 kali, dan kemudian menjualnya juga ke PT Maju sebanyak 2 kali. Akan dibuat produk kategoris sebagai berikut, FIFO meja, costing methodnya akan FIFO, inventory valuation-nya kita akan pakai skenario manual, dan produk yang akan dibuat dapat dijual dan dibeli, jadi can be purchased and can be sold dengan ketentuan sebagai startable product, sales price-nya 80.000 dan cost-nya 50.000. Nah, sekilas saya sudah membuat ya tabel purchase, cost of goods sold, dan inventory on hand. Jadi yang pertama kita akan membeli quantity sebanyak 2 dengan unit cost 50.000 sehingga total cost-nya ada 10.000. Maka inventory on hand kita sekarang masih 2, quantity-nya 2 yang unit cost-nya sebanyak 50.000. Kemudian kita beli lagi, lakukan pembelian kedua sebanyak 3 yang unit cost-nya sebesar 60.000 sehingga total cost-nya 180.000. Maka di inventory on hand kita punya 2 unit seharga 50.000 dan 3 unit seharga 60.000 ya di sini. Kemudian kita jual yang pertama eh, 2 produk, 2 unit seharga 50.000. Maka yang akan terjual adalah pembelian unit pertama yang sebanyak 2 yang 50.000 di atas ini. Ya, jadi setelah kita ingin jual unitnya 2 yang akan keluar pertama adalah di sini. Maka inventory on hand kita sisa 3 yang tadi di sini karena 2 seharga 50.000 ini sudah terjual dan inventory on hand artinya sisa stok kita sisa yang sebanyak 3 unit 60.000 ini. Kemudian kita lakukan lagi penjualan sebanyak 1 unit dari unit yang seharga 60.000. Maka sisa inventory on hand-nya tersisa 2 unit yang seharga 60.000. Nah, sekilas begini skenario teman-teman, kita akan coba lakukan pada Odoo ya. Oke, setelah membahas skenario sebelumnya, kita akan coba menerapkan skenario tersebut di Odoo ini. Sebelumnya, teman-teman sudah pasti harus menginstal modul accounting, invoicing, inventory, purchase, dan juga sales ya. Oke, pertama-tama untuk membuatnya kita masuk dulu ke modul inventory. Kita akan buat dulu produk kategori sesuai skenario-nya. Jadi kita masuk ke configuration di sini, kemudian klik produk kategoris, kita create saja. Di sini kita buat ya, misalnya Vivo meja tadi ya,
Vivo meja. Kemudian ingat di sini inventory valuation-nya kita akan pilih yang manual karena skenario kali ini kita ingin mencoba menggunakan manual dan costing metodenya kita ganti di sini. Ada 3 ya yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita akan pilih first in first out atau Vivo di sini. Oke, jika sudah seperti ini kita klik saja save manually di sini. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman perlu melihat bahwa produk di sini masih nol karena kita akan menambahkan produk di produk kategori ini ya. Kita klik saja produk di sini agar langsung terdirect ke kategori yang ini ya. Kita buat di sini. Kita create saja. Oke, misalnya kita tulis di sini meja. Di sini can be sold, can be purchased. Kemudian untuk sales price-nya seharga 80.000. Sales price harga 80.000 dan cost-nya seharga 50.000. Cost price-nya seharga 50.000. Produk kategorinya Vivo meja. Kemudian kita bisa berikan internal reference ya, misalnya meja MJA. Kemudian teman-teman jangan lupa ganti di sini produk type-nya menjadi storeable product agar nanti dapat memudahkan pencatatan kita. Kalau consumable nanti tidak tercatat ya. Jadi kita akan buat storeable product supaya kita bisa melihat dan men-track-nya. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan klik saja save di sini. Maka sudah akan terbuat. Nah, tapi di sini teman-teman, quantity on hand-nya di sini masih nol karena kita belum istilahnya menambahkannya ke dalam sini. Jadi kita perlu melakukan request for quotation ya di bagian modul purchase. Oke, kita create saja. Sesuai dari vendornya kita akan beli dari Deco Edit, kemudian kita akan add product tadi meja. Oke, kuantitinya kita akan beli sebanyak 2 dengan unit price harga 50.000. Oke, jika sudah seperti ini kita buat saja. Kita klik saja confirm order dan kita akan buat untuk receive products ya. Kita akan receive products. Di sini kita tambahkan 2. Kita validate, dan status di sini akan stage-nya berubah menjadi done. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba refresh. Di bagian inventory kita lihat, dan inventory on hand-nya sudah tercatat sebanyak 2 ya di sini. Oke, jadi kita buat lagi sesuai skenario, kita akan menambahkan per case di sini, kita kembali lagi, request for quotation, kita create lagi. Kita akan membeli dari Deco Edit kembali, kemudian produk meja sebanyak 3 dengan unit price harga 60.000. Oke. Jika sudah seperti ini, kita kembali confirm. Kita receive product. Kita terima sebanyak 3. Kita validate. Oke. Kita akan lihat di sini, kita refresh kembali. Maka di sini sudah ada 5 ya, 5 on hand. Yang tadi 2 sebanyak 50.000 dan 3 sebanyak 60.000. Nah, cost di sini masih seharga 50.000. Ya, artinya yang paling atas yang akan kita keluarkan dahulu adalah unit cost harga 50.000. Maka dari saat itu kita coba ya, kita akan coba jual unit cost-nya dan kita akan melihat bahwa yang terjual adalah unit cost harga 50.000. Kita akan buat quotation di modul sales. Kita create. Oke, kita akan jual PT Maju atau produk meja. Kita akan jual sebanyak 2. Oke, kita akan masukkan kuantitinya 2 dengan unit price harga 80.000.
Oke, kita akan buat confirm. Jika sudah menjadi sales order di sini, kita akan ke bagian delivery. Ya, kita akan mengirimkan barangnya sebanyak 2. Oke, di sini kita validate. Oke, artinya barang sudah dikirim ke customer dan jika kita kembali lagi ke sini, di sini masih 5 ya teman-teman dan kita refresh. Nah, maka quantity on hand kita sekarang sisa 3. Dan teman-teman lihat di sini yang paling penting. Cost-nya menjadi 60.000. Artinya 2 unit pertama yang telah kita jual seharga 50.000 telah keluar dan sudah diterima oleh customer. Namun 3 unit ini yang paling atas artinya sudah seharga cost yang 60.000. Jadi sesuai dengan skenario kita, 2 unit pertama yang seharga 50.000 itu sudah dijual ke customer dan sekarang ada 3 unit seharga 60.000. Ya, sekarang kita akan coba lagi, semisal kita kembali lagi ke sales, kita buat lagi quotation, PT Maju, kita add a product, meja juga, kemudian kuantitinya sebanyak 1, unit price-nya 80.000, ya. Kita coba buat confirm, sudah menjadi sales order, kita delivery, kita kirimkan sebanyak 1 juga. Oke, kita validate. Kita refresh di sini. Dan kita akan lihat quantity on hand-nya masih sisa 2 dan cost seharga 60.000. Nah, ini sudah sesuai dengan skenario tabel pertama yang kita buat ya, teman-teman, mengenai purchase, cost of goods sold, dan inventory on hand. Ya, artinya FIFO ini artinya first in, first out. Jadi barang yang pertama kali masuk, 2 unit pertama seharga 50.000 akan dijual terlebih dahulu jika ada pembelian dari customer ya. Seperti itu. Oke, jika kita melihat di bagian inventory ini ada menu reporting dan kita ke valuation ya. Nah, di sini kita group by dulu by product. Di group by ini ada meja, di sini aku untuk memudahkan kita ya di group by. Nah, di sini tercatat ya, teman-teman. Jadi sebelumnya kita melakukan pembelian sebanyak 2 unit 50.000. Kemudian kita membeli lagi 3 unit seharga 60.000. Dan kemudian jika kita melakukan penjualan ke customer ya, barang yang akan dikeluarkan 2 unit pertama ini seharga 50.000. Ya, jika kita melakukan penjualan kembali sebanyak 1 unit, artinya kita sudah masuk ke dalam yang stok di sini. Stok seharga 60.000 di sini. Ya, oke. Jadi sudah sesuai dengan skenario tabel yang pertama kita buat. Jika kita kembali ke products, kemudian kita ke bagian meja. Di sini kita bisa lihat juga in sebanyak 2, out sebanyak 2. Kita bisa klik dan melihat historinya. Ini sama ya teman-teman. Jadi kita melakukan pembelian di sini 2, sebanyak 2 unit, melakukan pembelian lagi sebanyak 3 unit, kemudian kita menjual 2 unit pertama dan 1 unit kemudian. Di sini sudah ada historinya, kita bisa melihat. Nah, begitu teman-teman untuk costing method, namun untuk inventory valuation-nya kita bisa lihat di accounting, karena kita melakukannya secara manual tadi ya. Oke, di bagian accounting ini kita bisa melihatnya melalui journal items. Nah, jika kita lihat teman-teman di journal items, tidak ada eh, aktivitas yang kita lakukan sebelumnya. Tidak ada meja di sini ya. Jadi tidak tercatat di sini karena kita memilih inventory valuation secara manual. Maka dari situ di sini kita tidak melihat transaksi yang kita lakukan sebelumnya. Untuk itu kita sebenarnya bisa melakukan penambahan jurnal melalui journal interest di sini dan kita bisa create di sini. Ya, untuk manual kita akan menggunakan journal interest ini. Namun jika teman-teman memilih inventory valuation secara automated, maka seharusnya di journal items ini sudah akan tercatat transaksinya. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai modul inventory di Odoo 16 ini. Terima kasih dan semoga membantu.